Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah jami'an. Usikum wa iyaya bittaqullah. Fattaqullaha mastata'tum. Fattaqullah haitsu ma kuntum la'allakum tuflihun. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada sesuatu pun dari kebaikan melainkan untuk seorang mukmin jika dia bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka itu kebaikan bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sebaliknya dia mendapatkan musibah, dia bersabar terhadap musibah-musibah tersebut, maka ini juga kebaikan bagi seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala muliakan untuk kita semua. Dan kita tidak melupakan kebaikan-kebaikan dari saudara-saudara kita. Siapapun itu, apakah orang tua kita, saudara kita, tetangga kita, ataupun siapa saja yang telah memberikan banyak jasa kepada kita. Karena sesungguhnya tidaklah sempurna rasa syukur seorang kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mampu bersyukur kepada orang-orang yang telah berjasa kepada dirinya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kehidupan bagi seorang mukmin, orang-orang yang telah mengikrarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu kehidupan yang sangat gembira dan bahagia. Itu merupakan kehidupan bagi orang-orang yang beriman. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menyebutkan dan menceritakan tentang kekuatan yang dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Bagaimana pengaruh-pengaruh keimanan yang mereka miliki itu tidak hanya kepada diri mereka sendiri, akan tetapi berpengaruh kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatnya akan diambil oleh umat dan akan bisa diambil oleh orang banyak. Inilah keutamaan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh seperti yang diceritakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang kisah akhir zaman, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya kemenangan-kemenangan itu akan diraih oleh orang-orang yang beriman di akhir zaman. Di dalam riwayat Imam Muslim, di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dari jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sallallahu alaihi wasallam berkata di hadapan para sahabatnya, "Sami'tum bi Madinah janibun minha fil bar wa janibun minha fil bahr." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernahkah kalian mendengar satu cerita tentang sebuah kota yang sebagian kota itu berada di lautan dan sebagiannya lagi berada di daratan? Pernahkah kalian mendengar cerita satu kota, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janibun minha fil bar wa janibun minha fil bahr, separuh dari kota itu di daratan dan separuhnya lagi di lautan.
Ini adalah satu bentuk gambaran bagaimana kota itu sangat memiliki keutamaan, kemewahan dan kemegahan, sehingga sebagian dari kota itu berada di atas lautan dan sebagiannya lagi berada di atas daratan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, maka para sahabat pada saat itu pun mengatakan, "Na'am ya Rasulullah." Iya, pernah ya Rasulullah. Kami pernah mendengar cerita seperti itu. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melanjutkan ceritanya. Beliau mengatakan, "La taqumus sa'ah hatta yaksuha sab'una alfan min Bani Ishaq." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya hari kiamat itu tidak akan terjadi sehingga akan keluar 70.000 prajurit dari kalangan Bani Ishaq. Akan muncul 70.000 prajurit, 70.000 orang prajurit dari Bani Ishaq, yang mana mereka akan melakukan penyerangan, akan melakukan penaklukan dari setiap kota-kota yang akan mereka singgahi, sehingga tegaklah agama Allah Subhanahu wa taala pada saat itu. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan ceritanya. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa idza ja'uha nazalu. Apabila 70.000 prajurit ini, apabila pasukan ini menyinggahi negeri tersebut, menyinggahi kota tersebut, mereka akan singgah di sana. Nazalu, mereka akan singgah di sana. Tapi apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Falam yuqatilu bisilah walam yarmu bisaham. Adapun pasukan ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak menaklukkan kota ini dengan senjata. Mereka tidak melakukan muqatalah bisilah. Mereka tidak mengangkat senjata, belum dengan senjata. Belum juga mereka melontarkan atau melemparkan satu anak panah pun tidak mereka lemparkan. Akan tetapi apa yang mereka lakukan? Ketika mereka melakukan penyerangan dan sudah singgah di sana, mereka pertama sekali mengucapkan waqalu la ilaha illallah wallahu akbar. Mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fayasqutu ahadu janibaiha. Maka runtuhlah separuh dari bagian kota tersebut, hancur dengan ucapan la ilaha illallah Allahu akbar. Fayasqutu ahadu janibaihi. Perawi mengatakan Rasulullah SAW menyebutkan bagian dari lautnya hancur lebih dahulu. Ini ucapan kalimat tauhid pertama sekali yang mereka ucapkan ketika akan melakukan penyerangan. Mereka hanya mengucapkan la ilaha illallah wallahu akbar. Runtuh sebagian dari kota itu yang berada di atas lautan. Wa qalu saniyah, kemudian mereka mengucapkan kalimat itu yang kedua kalinya lagi, la ilaha illallah wallahu akbar. Fayasqutu janibuhal akhar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka runtuhlah yang bagian di daratannya. Kemudian wa qalu tsalitsah, maka pasukan itu mengucapkan yang ketiga kalinya, la ilaha illallah wallahu akbar. Fayufarraju lahum fayadkhuluha fayakhnamu. Maka ketika ucapan yang ketiga kali, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengucapkan la ilaha illallah Allahu akbar, maka mereka pun membuka kota itu. Mereka masuk dalam keadaan aman, mampu menaklukkan kota itu dan mengambil seluruh perbendaharaan kekayaannya sebagai satu ghanimah. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an. Dari sini bisa kita dapati bagaimana berharganya kekuatan keimanan bagi seorang hamba ketika iman itu benar-benar merasuk sampai ke dada, ketika iman itu benar-benar sampai ke dalam dada seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, pengaruhnya tidak hanya sebatas pada dirinya, akan tetapi memberikan pengaruh kepada yang lainnya. Sehingga kekuatan-kekuatan kaum muslimin itu yang pertama sekali bukanlah dilihat dari persenjataannya ataupun dari sisi jumlahnya. Akan tetapi bagaimana kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu pasukan yang datang nanti di akhir zaman, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la taqumus saah, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali ini duluan terjadi. Ketika para pasukan ada 70.000 pasukan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 70.000 prajurit yang memiliki kekuatan iman, yang mana mereka menaklukkan kota-kota tersebut bukan hanya sebatas dengan senjata, bukan hanya sebatas dengan kekuatan fisik jasmani mereka, akan tetapi dengan kekuatan iman saja mereka mampu menaklukkan kota itu dan mampu menjadikan kota itu menjadi kota yang hancur. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an.
Ini senada dengan sabda Nabi SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan di dalam riwayat hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan bagaimana orang-orang yang beriman, yang kuat keimanannya, ini jelas lebih baik di sisi Allah dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang memiliki iman yang lemah. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawi khairun wa ahabba ila Allah minal mu'minid dha'if. Seorang yang beriman kepada Allah dan imannya lebih kuat, ini lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan seorang mukmin yang lemah keimanannya. Walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mengatakan wa fi kullin khair. Setiap orang beriman itu ada kebaikannya. Sekecil dan serendah apa keimanannya, walaupun hanya seberat zarrah, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Karena sesungguhnya siapapun orangnya, selama masih ada keimanan pada dirinya walaupun seberat zarrah, maka tetap dia mendapatkan janji surga Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah wa iyyakum jami'an, jika kita bandingkan dengan kondisi dan keadaan kita kaum muslimin saat ini, yang mana jumlah kaum muslimin kita dapati jumlahnya sangat banyak sekali, akan tetapi kemenangan demi kemenangan seakan-akan jauh di ujung pandangan manusia, jauh di ujung pandangan kaum muslimin. Seakan-akan kekuatan itu tidak ada, sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal orang-orang yang menyatakan keimanan itu kita dapati di setiap penjuru-penjuru kota ataupun negeri. Akan tetapi tidak kita dapati mereka mampu melakukan penaklukan ataupun melakukan penyerangan ataupun melakukan satu dakwah yang benar, satu dakwah yang bisa menyebarkan kepada seluruh manusia. Ini merupakan satu pertanda bagaimana orang-orang yang beriman seharusnya melakukan koreksi sejauh mana keimanan yang sudah mereka miliki, bagaimana syahadat-syahadat yang sudah mereka ucapkan. Terkadang kita dapati makna syahadat itu adalah satu makna yang dilalaikan. Tatkala mereka mengerjakan sholat, tidaklah mereka mengerjakan sholat hanya sebatas mengerjakan saja. Demikian juga hal-hal yang lainnya. Bahkan kita dapati di antara mereka tidak memahami apa itu makna syahadat, ataupun mereka melalaikan sholat, meninggalkan dan tidak melaksanakan zakat. Demikian juga meninggalkan puasa dengan berbagai alamat, dengan berbagai alasan-alasan, ataupun meninggalkan melaksanakan ibadah haji, dan tidaklah mereka melaksanakan ibadah haji hanya sebatas untuk mendapatkan martabat di tengah-tengah masyarakat. Lalu bagaimana jihad itu ditegakkan, padahal Nabi SAW menyebutkan bahwasanya jihad itu merupakan dirwatus sanami al-jihad. Puncak kejayaan Islam itu ada pada jihad, kata Nabi SAW. Walaupun di awal Nabi SAW mengatakan Rasul Islam, Nabi SAW menyebutkan bahwasanya Rasul Amr al-Islam, bahwasanya perkara pangkal dari segala urusan itu ada pada Islam. Wa umuduhu as-shalah, tiang dari segala urusan itu ada pada salat. Wa dzirwatus sanamihi al-jihad, dan puncak dari kejayaan segala urusan itu ada pada jihad. Maka jihad itu belum bisa ditegakkan tatkala keislaman, keimanan seseorang itu tidak benar-benar kuat. Oleh karena itu para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah satu amalan yang diperintahkan oleh Allah, tujuannya adalah untuk lebih memperkuat keimanan dan keyakinan kita kepada Allah, bukan hanya sebatas perbuatan-perbuatan yang berjalan di antara anggota-anggota tubuh kita saja. Di antara sebagian orang membaca Al-Quran, berzikir, ataupun mengucapkan kalimat-kalimat yang lainnya, apakah itu takbir, kalimat tahlil, kalimat tasbih, ataupun yang semisalnya. Akan tetapi kalimat-kalimat itu hanya sebatas berjalan di lidah dan di lisan mereka saja, tidak sampai masuk ke dalam hati mereka dan tidak mengangkat keimanan mereka. Sehingga Abdullah ibnu Mas'ud dalam sebuah riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Abdullah ibnu Mas'ud menyebutkan, inna aqwaman yaqra'una al-Qur'an la yujawizu taraqiyahum walakin idza waqa'a fil qalbi wa rasakha fihi nafa'a. Kata Abdullah ibnu Mas'ud, sesungguhnya akan ada orang-orang ataupun kaum-kaum yang membaca Al-Quran, akan tetapi bacaan mereka tidak melewati kerongkongannya. Artinya apa? Tidak masuk ke dalam hati, bacaannya hanya sebatas di lidah saja. Berbeda dengan pasukan yang diceritakan oleh Nabi SAW.
Ucapan mereka la ilaha illallah, Allahu akbar, ini bukan hanya sebatas ucapan di bibir ataupun di lisan saja, tapi ini adalah satu ucapan yang muncul dari kekuatan iman yang ada di dalam hati mereka, sehingga dengan sebab itu Allah Subhanahu wa taala membuka kemenangan untuk mereka, memperlihatkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia dengan sebab mereka. Sehingga apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, nanti akan muncul orang-orang yang membaca Al-Quran tapi bacaannya tidak melewati kerongkongan, hanya sebatas bacaan di bibir saja, bacaan di lisan saja. Maka demikianlah akan didapati orang-orang yang melakukan amal-amal di dalam Islam. Amal-amal itu hanya sebatas bergerak di antara anggota tubuh mereka saja, akan tetapi tidak memberikan pengaruh di dalam hati mereka, tidak mengangkat dan tidak menambah keimanan mereka. Berbeda kondisinya dengan orang-orang saleh sebelum kita, tatkala Allah menceritakan di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi SAW, atau ketika Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang perang Al-Ahzab, di mana jumlah orang-orang kafir pada saat itu jauh lebih besar daripada jumlah orang-orang muslim. Tapi apa kata Allah Subhanahu wa taala? Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang-orang beriman pada saat itu melihat Al-Ahzab, komplotan orang-orang kafir jumlahnya yang sangat banyak, tatkala mereka melihat jumlah yang sangat banyak ini, bukan menggentarkan mereka, bukan menyebabkan mereka bertambah kecut, bertambah takut, bertambah lari, walaupun di hadapan mereka orang kafir seakan-akan ingin melahap dan menelan mereka, ingin menghabisi mereka, tapi justru mereka mengatakan, hada ma wa'adanallah, inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka mengatakan ini janji Allah? Karena sesungguhnya mereka yakin kalaupun mereka mati, maka mereka mati fisabilillah. Kalaupun mereka mati, maka mereka dijanjikan oleh Allah dengan surga, mendapatkan pahala syuhada, dan kalaupun mereka menang, maka mereka akan mendapatkan kejayaan di atas muka bumi ini. Inilah janji Allah, justru menambah kekuatan iman bagi mereka. Shadaqallahu wa rasuluh, benarlah apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya. Wa mazadahum illa imanan wa tasliman. Maka Allah Ta'ala mengatakan, Allah tidaklah memberikan tambahan kepada mereka, melainkan ditambah kekuatan iman mereka dan ditambah kepatuhan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan amalan-amalan yang Allah taala perintahkan, yang dicontohkan, yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi amalan yang bisa menaikkan dan meningkatkan kekuatan iman kita. Karena semakin baik, semakin kuat keimanan kita, maka akan semakin baik pula hasil yang kita dapati dan semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti yang kita sebutkan tadi, al-mu'minul qawi, seorang mukmin yang kuat, bukan hanya sebatas kuat harta, kuat tenaganya, ataupun kuat kerjanya, kuat bergeraknya, tidak, akan tapi yang paling utama kekuatan imannya. Jika seorang mukmin lebih kuat imannya, jelas ini lebih baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih baik dan lebih dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan akan lebih mendapatkan janji di sisi Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang yang beriman yang memiliki kelemahan iman. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin, innallaha ghafurur rahim, fa'tabiru ya ulil albab. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa azwajihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Para jemaah kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Jubair bin Mut'im mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca surat At-Tur pada salat maghrib dari awal dan sampailah kepada ayat yang menyebutkan tentang rububiyah Allah, tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat itu sampailah kepada ayat, Nabi membaca surat At-Tur dari awal sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal ard bal la yuqinun. Sampailah kepada ayat di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan am khuliqu min ghairi syai', apakah manusia itu diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka ciptakan diri sendiri? Atau merekakah yang telah menciptakan langit dan bumi ini?
bal la yuqinun, akan tapi mereka belum juga yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi permasalahan. Terkadang keyakinan seseorang terhadap kebesaran kekuatan Allah Subhanahu wa taala belum sampai kepada titik yang diinginkan, sehingga hasil juga tidak seperti yang diinginkan. Maka Jubair bin Mut'im ketika mendengar Nabi SAW membaca surat Tur, sampailah kepada ayat tadi. Apa kata Jubair bin Mut'im? Karena dia mendengar ayat ini menyebutkan apakah manusia itu diciptakan sendiri, apakah mereka yang menciptakan diri mereka sendiri, ataukah mereka diciptakan tanpa sesuatu, ataukah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Jelas tidak. Semuanya itu merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka Jubair bin Mut'im pun mengatakan, kada qalbi ayyatir. Mendengar ayat ini seakan-akan hatiku ini mau terbang ke langit. Mendengar ayat ini seakan-akan hatiku ini mau terbang ke langit. Subhanallah, coba lihat bagaimana ayat-ayat yang dibacakan di hadapan para sahabat itu mampu menggoyang hati mereka, menjadikan hati mereka semakin kuat, semakin yakin keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga wajar dan pantas saja mereka mendapatkan keimanan. Akan tetapi sebaliknya, jika satu generasi ataupun satu kaum, penyakit demi penyakit yang menyebabkan kelemahan iman itu menimpa mereka, maka sesungguhnya kemenangan demi kemenangan itu pun akan jauh, bahkan kehinaan demi kehinaan itu akan tetap terus tertimpa kepada kaum tersebut sampai mereka mau benar-benar beriman kepada Allah dan meningkatkan kekuatan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah Allah, dengan tunduk dan patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan bantuannya kepada kita semua, sehingga kita bisa menjadi hamba-hamba yang beriman dan diberikan kekuatan dan tambahan keimanan bagi kita semua dengan amal-amal saleh yang kita kerjakan, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka antal ghafurur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa tsabbit qulubana 'ala al-iman 'ala ta'atika wa 'ala dinika innaka antar rahman ya rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.